Nah, Mana Bu Lydia? silakan Ibu Yuni buka acara kita dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini untuk mengucapkan segala syukur dan terima kasih kepadamu ya Yesus. Engkau telah melindungi kami semuanya Tuhan, hingga kami bisa berkumpul kembali pada sore hari ini Tuhan. Meskipun kami hanya melalui Zoom, tapi kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing, Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing. Karena Engkau Allahku yang baik, penuh kemuliaan. Berkati kami semua Tuhan, juga peralatan semua yang kami pakai ini Engkau berkati Tuhan. Juga wifi, internet, PLN Tuhan, Engkau berkati semuanya agar semua bisa kami pergunakan dengan baik. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Karena Engkau Allahku yang berkuasa, penuh kemuliaan. Engkau yang ambil alih acara ini Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore Pak Albert, baru bergabung. Ya semuanya, Pak Amos, Ibu Jenny, Yonghok, Ibu Ina, Mas Hasan. Sore semua. Ya, nanti sebelum Ibu Yuni yang sharing ya, Ibu Yuni yang sharing firman Tuhan, perlu saya sampaikan, ada 3 pernyataan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Itu ada 3 S. Yang pertama adalah kita menjadi saksi. Yang kemudian yang kedua adalah kita menjadi solusi. Ya, solusi berarti kita adalah pembawa solusi bagi teman-teman kita yang mungkin ada masalah. Ya, kita bawa mereka ke dalam khususnya ke pendua kita yang berdua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah S ketiga itu menjadi saluran. Berarti saluran berkat. Ya, menjadi saluran 3S ini. Jadi ini yang saya sampaikan ya buat teman-teman sore hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari sharing dari Ibu Yuni, kita dengarkan satu pujian ini adalah bagaimana kita punya kerinduan selalu bersama Tuhan. Satu hal yang kurindu ya Tuhan, selalu berada dekatmu Tuhan. Saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati
Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, Tuhan, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, Tuhan, ku mengasihi-Mu. Kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi dengan-Mu padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah saat-saat yang indah Tuhan. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Thank you Jesus buat hadirat-Mu yang turun bersama-sama kami. Thank you Jesus buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Bicara kepada kami Tuhan pada sore hari ini. Bila firman yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni Tuhan, itu boleh menjadi rema bagi kami semua, dan kami boleh semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bu Yuni. Amin. Terima kasih. Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Salam Bu. Apa kabar? Kita baca Markus 10 ya. Markus Baca 10. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Udah ketemu semua ya? Oke, langsung saya baca. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi di sini perikop ini adalah permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Jadi memang kita ini sekarang baru melayani ya. Entah itu melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan ya kita memang nggak terbatas oleh waktu. Di mana saja kita bisa melayani Tuhan. Tanpa kita mesti harus minta izin dari pendeta dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan berarti kita terikat oleh waktu. Mungkin di gereja, di persekutuan, atau di dalam sebuah ministry. Nah itu terbatas kan waktunya, terbatas tempatnya karena ada suatu tempat. Dan kita memang dalam seperti komunitas kita ini, ya kita melayani pekerjaan Tuhan. Di sini di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45 itu adalah kita ini adalah melayani. Jika ingin menjadi yang terbesar, harus dapat menjadi pelayan dan hamba untuk semuanya. Nah ini maksudnya yang bagaimana? Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Misalnya saya kepengen nih yang lebih besar dari Bu Jen, apakah saya harus jadi pelayannya Bu Jen? Ya Bu Jen, jadi pelayannya Bu Jen, jadi tukang masaknya Bu Jen, tukang cuci piringnya Bu Jen. Apakah harus begitu untuk menjadi lebih besar dari Bu Jen? Saya kira ini nanti kita sharingkan bersama ya. Jadi sebagai orang percaya, kita ini memang di dalam pelayanan ini semua ya, dituntut untuk berhati hamba seperti Kristus. Karena Kristus datang pun bukan untuk dilayani, tapi melayani. Apakah kita bisa? Kita ini memang dituntut untuk berhati hamba seperti Kristus. Hati yang kayak apa sih? Nanti kita sharingkan ya, hati kayak apa sih? Hati berhati hamba seperti Kristus itu. Dengan kerendahan hati. Memang dalam melayani itu susah ya. Rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Kita di dalam komunitas ini ya, kita tidak ada yang paling pintar. Pak Sastra kan selalu bilang, ini nggak ada yang pintar di sini nih, nggak ada yang hebat. Memang iya, yang pintar ya Yesus, yang hebat ya Yesus. Apalagi dalam pelayanan semua kita sama-sama belajar. Di dalam pelayanan bukan berarti kalau orang pelayanan udah lama, oh pasti hebat, oh bukan. Bisa aja orang baru bertobat langsung dikasih kuasa sama Tuhan. Nah itu hak prerogatif Tuhan. Dan sekali lagi kita ini kan pelayanan, mungkin sekarang baru Zoom, mungkin nanti kalau sudah bukan lagi kita melalui Zoom tapi secara kita offline ya. Nah pelayanan itu harus seimbang antara keluarga dan pelayanan. Saya selalu ingatkan sama Pak, ingat Pak, keluarga jangan tiap hari keluar. Saya bilang gitu, terang karena kalau saya cuma nyindir ya sama Pak Sastra ya. Waduh, aku mestinya hari ini mau ke mall loh, tapi nggak jadi karena papa pergi. Dia nggak ngerti. Pak Sastra tidak model yang
ngerti saya tuh ngomongnya secara apa tuh sindiran itu nggak ngerti. Jadi saya harus ngomong, Pak, hari ini aku mau ke sini. Nah, aku nanti mau ke sini. Diatur. Saya bilang gitu, saya di drop dulu, bisa nanti kamu pulang jemput saya. Kalau saya cuman, ya begitulah, pelayanan tuh harus seimbang ya, antara keluarga dan pelayanan. Wah, Pak Sastra itu kalau namanya full gospel ya, setiap hari, sampai saya kadang-kadang sebel banget. Bener loh Pak Denny, saya sebel banget, protes sayanya. Karena apa? Dulu tuh nggak pernah, dia tuh pergi sendiri, mesti sama saya. Apalagi dia kalau anu bilang gini Pak Denny ya, aku mau ke Manado nih, 1 minggu. Ih, saya rasanya gondoknya segini loh. Bener tuh. Curhat ya ini ya. Bener loh Pak. Bener, saya bilang. Aku juga bisa, aku aku beli tiket sendiri. Nah, terus dia ngomongnya pelan-pelan. Ya kan sini bapak-bapak semua. Kan Pak Anton nggak bawa istri. Ya kesel deh sayanya. Padahal anak saya bilang, udah mah beli tiket sendiri. Iya itulah. Memang kita harus ngomong ya. Kalau kita nggak ngomong, kayak model kayak Pak Sastra nggak tahu deh. Jadi apapun pelayanan kita tuh harus menjadi saksi bagi Allah, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melayani, tapi kita tidak menjadi saksinya Tuhan, tidak mencerminkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, ya percuma aja. Pelayanan apapun yang kita lakukan itu harus menjadi saksinya Tuhan. Dan pelayanan apapun yang kita lakukan itu harus menjadi berkat bagi sesama. Ya, oh ya tadi Pak Denny bilang ya 3S tadi ya, saksi. Ya. Ya, pelayanan harus menjadi saksi. Dan pelayanan harus menjadi berkat. Pelayanan, nah ini yang belum ada saya solusi nih. Pelayanan harus menjadi solusi bagi orang yang membutuhkan kita. Jadi orang datang seperti orang datang kepada saya, meskipun hanya secara telepon. Kita tuh jangan memikirkan, oh ibu ini curhat, jadi ngerumpi. Oh jangan berpikiran begitu. Kita langsung terima. Oh ibu ini mengungkapkan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya kita menanggapnya, kita jangan itu sebagai nanti untuk diceritakan lagi sebagai gosip. Jangan begitu, sebagai kita pelayan Tuhan. Kita harus tanggapi. Oke, mari kita berdoa. Ya, itu yang selalu saya lakukan begitu. Terus kemudian kalau orang itu sudah curhat, wah segala permasalahannya, kita berdoa bersama. Dan jangan itu disimpan di hati kita. Permasalahan orang, permasalahan rumah tangga orang, kalau kita simpan dalam hati kita nanti jadi pusing. Aduh, kesian ya si A, si B, si C, begini. Enggak, karena saya udah pernah pengalaman ya, gitu, waktu saya di Dharma Wanita. Saya menjadi penasihat perkawinan. Jadi saya itu di situ tuh saya punya jabatan banyak. Di antaranya itu penasihat perkawinan. Itu ya saya tuh tiap hari ada masalah, saya nggak bisa tidur, insomnia, dan satu lagi paranoid. Lihat orang mati nggak berani, lihat di TV aja orang mati saya nggak berani, dengar bunyi sirene aja saya nggak berani, ketakutan, selalu ketakutan. Jadi kalau saya di mobil, kalau ada ini sopir minta tahu, ibu itu ada ambulan bawa mayat, langsung saya tutup. Itu kenapa? Karena waktu itu saya melayani orang, itu tuh dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya, dengan pikiran saya, dengan kepandaian saya. Karena saya juga baca buku-buku psikologi, saya juga belajar. Nah itu. Tapi setelah sekarang akhirnya saya ketemu gereja karismatik, saya ungkapkan semuanya apa yang saya menjadi sakit saya. Jadi saya tuh tiap hari harus minum obat tidur ya, karena nggak bisa tidur. Jadi saya ke psikiater terus tuh. Setelah saya di Jakarta, saya ketemu gereja karismatik, saya dilayani, saya ngomong apa kerjaan saya, apa kegiatan saya. Oh, karena ibu itu terlalu mengandalkan diri sendiri, jadi tidak pernah mengandalkan Tuhan. Saya bilang iya, saya bilang. Akhirnya di situ saya dilayani, saya dilepaskan semuanya.
Akhirnya puji Tuhan, sekarang saya tuh tidak perlu minum obat, saya tidur ya tidur aja. Itu luar biasa. Dan saya sekarang ketemu, misalnya ada lewat kuburan ya biasa aja. Jadi udah nggak lagi paranoid, udah nggak lagi. Inilah bagaimana kita ini juga seperti yang lain. Kalau kita melayani, kita juga harus sudah menjadi solusi bagi orang lain. Kita melayani, kita harus menjadi saksi bagi orang lain. Dan kita melayani harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Yuni. Padahal saya dengan Ibu Yuni nggak janjian ya, sharing firman Tuhan. Tapi tadi malam saya dapat pernyataan Tuhan tentang 3 hal ini yang saya harus sampaikan kepada kita para pendoa. Yang pertama itulah menjadi saksi, kemudian itu kita menjadi solusi, dan kita harus menjadi saluran berkat. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni itu benar sekali. Jadi menjadi pengikut Kristus itu berarti kita harus memiliki hati hamba seperti Kristus. Tidak mudah loh menjadi hati hamba seperti Kristus, karena itu ada harga yang kita mesti bayar ya. Dan berhati hamba itu berarti siap untuk tidak dikenal, tidak dianggap, dan tidak diperhitungkan orang lain. Ada banyak orang yang melayani dengan harapan mendapatkan pujian, hormat daripada manusia. Jadi kalau kita melayani di sini para pendoa ya, kita tidak menuntut pujian atau mendapatkan satu penyanjungan, dan kita mau, Tuhan mau kita itu menanggalkan segala atribut kita ya, dan justru Yesus yang kita harus muliakan ya. Jadi pelayanan dikatakan Ibu Yuni ya, memang itu pelayanan yang dikatakan benar. Itu pelayanan kita kepada Tuhan secara vertikal dan pelayanan kepada sesama. Sesama ini horizontal ya. Dan ini juga berlaku khususnya sebelum kita melayani sesama adalah kita melayani keluarga tentunya ya. Jadi memang dikatakan Ibu Yuni ya, kalau kita tidak bisa melayani keluarga lebih dahulu, yaitu bullshit itu ya. Itu namanya kita cuman bukan pelayanan yang murni ya. Jadi pelayanan, makanya saya juga sangat utamakan sekali kalau keluarga, kalau misalkan ada yang ulang tahun atau ya istri kita harus mengantar dari keluarga, saya akan utamakan dulu ya, gitu Bu Yuni ya. Jadi memang kalau kita melayani keluar tapi kita tidak bisa melayani keluarga, itu namanya pelayanan kita tidak menjadi pelayanan yang murni di hadapan Tuhan. Itu hanya mau mencari kesibukan ya, supaya menjadi orang ya, kita dipuji orang, wah hebat ya pelayanan di luar, tapi kita nggak bisa melayani keluarga. Ini penting sekali. Saya thank you Bu Yuni, diingatkan lagi selalu kita harus melayani keluarga. Keluarga adalah ya memang Tuhan yang utama, tapi keluarga juga penting ya, karena keluarga itu cerminan daripada gambaran hubungan dengan Tuhan ya. Jadi penting sekali, jangan sampai kita pelayanan di luar tapi keluarga kita tidak pedulikan. Dan dikatakan tadi ya, bahwa kita harus menjadi solusi ya, benar bahwa kalau kita ada orang yang curhat ke kita ya, kita kasih mereka, kita doakan, kita kasih pokoknya pencerahan segala macam. Kita harus menyediakan waktu kita. Mungkin kita nggak ya, padahal kita mungkin udah capek malam-malam mau dihubungin ya, minta di konseling, kadang-kadang secara manusia juga waduh dia lagi gitu ya. Tapi kita harus menyediakan waktu seperti kata Pak Sastra, 24 jam kita harus siapkan hati kita untuk melayani. Family first after God. Betul sekali. Oke. Family first after God. After God. Itu yang kita di gospel ya. Oke, kita beri kesempatan kepada siapa yang dulu nih mau? Yuk, nambahin. Pak Andi dulu, Pak Andi. Pak Andi. Ini Pak Andi, ayo. Shalom. Jadi, sorry tadi Bu Yuni tema sharingnya apa ya? Itu Markus 10 ayat Markus 10 Pak, ayat 42 sampai 45. 43 sampai 45. Temanya Bu? Temanya melayani Pak. Ya, betul. Amin. Ya, benar. Jadi melayani itu, kalau saya pribadi itu kita merasa berhutang kepada Tuhan. Saya punya hutang pada Tuhan. Hutang apa? Hutang kasih karunia-Nya Dia. Kasih karunia, saya merasa apa yang saya dapatkan, baik itu kesembuhan dan segala sesuatunya, itu
kalau mau hitung-hitungan secara manusia itu sebetulnya nggak layak saya terima. Tapi karena kasih karunia Dia, sehingga kita diberikan contoh kesempatan hidup. Yang jelas saja kesempatan hidup diluputkan dari kematian, diluputkan dari kecelakaan. Sehingga pada saat kita melayani Dia, itu karena ungkapan syukur kita kepada Dia. Jadi apa yang kita lakukan bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, menunjukkan keberadaan kita, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih karunia Dia, kasih setia Dia. Di mana kasih setia Tuhan itu seperti tadi melayani, itu tidak ada tuntutan. Beda dengan intinya beda dengan hukum. Kalau hukum itu harus begini, dan kalau nggak dilakukan ada hukumannya, ada sanksinya. Kalau kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Seperti Pak Sastra tadi bilang, family first after God. Itu sangat tepat sekali. Jadi nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Dan memang pada suatu posisi tertentu seperti Pak Dani sampaikan tadi bahwa kita juga harus ada kebijaksanaan terhadap keluarga. Jangan sampai kita melayani di luar biasa, tetapi keluarga berantakan. Buat apa? Banyak orang seperti itu, merasa namanya besar karena banyak melayanan setiap hari pergi kemana-mana, tapi keluarganya, ya maaf, agak terbengkelai. Itu kurang bijaksana menurut saya. Jadi yang terindah ya tadi, di dalam melayani kita, selain kita sendiri, hubungan kita, pelayanan kita terhadap keluarga kita sendiri, itu juga harus baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga jangan sampai pelayanan kita itu menjadi batu sandungan. Seperti tadi Ibu atau Pak Dani sampaikan ya, kalau ternyata enggak benar, Bu Yuni sampaikan tadi, pelayanan tapi tingkah lakunya enggak sesuai. Maaf, contoh tidak menjaga kekudusan dan lain sebagainya. Buat apa? Malah orang menjadi batu sandungan. Maksudnya gini, oh si A, yang khotbah si A. Itu juga ada pernah terjadi waktu itu pendeta A mau dipakai untuk sebagai pembicara. Tapi sebagian teman-teman ada yang tidak setuju karena hidupnya dia tidak kudus dalam hal perkawinan. Contoh seperti itu. Jadi begitu kita tahu, oh si A mau dipakai, jangan dia. Nah, seperti itu. Jangan sampai pelayanan kita tuh menjadi batu sandungan seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya, yang paling baik adalah segala yang kita lakukan itu untuk menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Tuhan berkati Pak Dani. Ya, jadi pelayanan berarti hamba ya. Jadi ini penting sekali juga saya catat juga bahwa kadang-kadang pelayanan ini kita disanjung ya, kita menjadi hebat. Wah, ini kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa pokoknya menjadi bicara yang hebat. Nah, itu sebetulnya yang kita harus kendalikan adalah kita harus tahu bahwa pelayanan kita itu karena Tuhan, karena Roh Kudus ya. Jangan itu hati-hati, jangan pelayanan kita menjadi sombong. Ya, ini makanya selalu saya dalam pelayanan saya bilang saya jaga hati. Ya, jaga hati, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ini penting banget ya. Karena sering terjadi ya, banyak di antara kita kemudian kita menjadi wah ini aku hebat nih. Kemudian dengan merasa dia hebat, kemudian akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Ya, ini makanya hati-hati kepada hamba-hamba Tuhan ya, kepada kita semua. Hati-hati jangan kita menjadi sombong ya, karena kemuliaan itu hanya untuk Tuhan ya, hanya kemuliaan untuk Tuhan. Jadi itu pelayanan yang dikatakan tadi berhati hamba ya. Hati hamba berarti Tuhannya yang ditonjolkan, bukan kitanya ya.
hanya Tuhan yang ditonjolkan. Oke, kita beralih kepada Ibu Tina. Silakan Ibu Tina. Bentar. Iya. Terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya, prinsip di dalam melayani secara dunia dengan secara kita anak-anak Tuhan itu sangat berbeda gitu ya. Kalau dunia menjadi melayani itu seperti kayak presiden, tentunya sangat dihormati, sangat disanjung, dibesarkan. Tetapi kalau kita menjadi anak Tuhan, enggak begitu ya. Kita tuh untuk menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Jadi untuk menjadi terhormat itu kita mau kepada yang merendah, yaitu memang tadi Pak Dani dibilang hati hamba. Hati hamba. Banyak sekali di antara orang-orang anak-anak Tuhan itu yang pelayanan mintanya disanjung juga gitu ya, tidak menjadi hati hamba. Tetapi di sini kita mau belajar untuk jadi hati hamba. Jadi kalau kita mau besar, maulah kita menjadi yang kecil, menjadi pelayan. Untuk yang menjadi terkemuka, kita boleh menjadi hamba. Karena kita contohnya siapa? Tuhan Yesus Raja, Tuhan Yesus Allah yang bikin dunia, bikin bumi, bikin segalanya yang begitu mewah. Tapi dia tetap menjadi hamba. Mari kita belajar dari situ ya, saya juga mau belajar. Kita semua mau belajar untuk tetap rendah hati seperti Pak Dani bilang, mempunyai hati hamba. Yang kita tonjolkan bukanlah diri kita, yang kita tonjolkan bukanlah tetapi Tuhan Yesus aja yang ditonjolkan, Allah aja yang dimuliakan, dan segala pelayanan kita ini boleh berdampak di dalam kehidupan kita ini seperti di ayat-ayat ini 43, 44, 45 ya. Menjadi besar, menjadi luar biasa, tapi kita mau menjadi merendah. Untuk mau rendah hati itu susah, yang ngomongnya gampang, tapi kenyataannya itu susah. Banyak kali juga mungkin kita merasa kita udah rendah hati kok, tapi orang pandangnya kita sombong gitu. Susah juga gitu ya. Sebab itu ya kita harus minta dari Tuhan supaya kita boleh ada hikmat untuk bisa melakukan ayat 43, 44, 45. Kita kan di sini tadi Pak Dani bilang, kita di sini kita harus jadi saksi, solusi, dan jadi saluran ya. Nah, kalau di data ini 43 ayat ini 43, 44, 45, marilah kita menjadi yang kecil supaya kita boleh menjadi saksi. Supaya kita boleh mempunyai solusi. Kalau orang minta nasihat sama kita boleh punya solusi, dan kita juga boleh menjadi saluran, entah itu saluran kasih, saluran berkat, saluran kebaikan, sehingga nama Tuhan aja yang boleh dimuliakan di atas pelayanan kita. Cuman begitu Pak Dani. Oke, terima kasih Ibu Tina. Jadi itu tadi saya sudah disinggung oleh Bu Yuni ya. Pelayanan kita dimulai dari keluarga. Nah, hati seorang hamba itu harus juga mulai dari di rumah tangga ya. Jadi bapak-bapak ya juga harus rendah hati ya, jadi hati hamba ya. Jangan merasa wah aku di kepala rumah tangga menjadi paling hebat ya, menjadi pokoknya apa yang aku ngomong istri harus turut ya. Kemudian suami-suami itu juga harus jadi hati hamba ini ya. Kalau memang ini ya jangan gengsi, bantu istri ya. Kalau disuruh nyapu ya nyapu, ngepel, nyuci. Jadi jangan malu ya, jangan merasa wah gengsi nih kalau laki ini ngerjain pekerjaan rumah tangga ya. Nah, itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya Bu Yuni ya. Dari hal-hal yang kecil itu kita tunjukkan hati sebagai seorang hamba. Oke, selanjutnya Dita. Ya, Dita. Mana Hansel? Hansel ada. Hansel, Ci, tolong panggilin Hansel, Ci. Dipanggil Om Dani. Ya. Ya, ini sebelum ada Hansel? Ada sebentar. Hansel mau nyanyi kali ya. Ya, Hansel disuruh nyanyi dulu dia. Hansel nyanyi dulu, Hansel. Ini dia bintangnya.
nyanyi. Iya cepetan, ya udah salam aja sini ketemu. Ini gitu. Hansel, halo. Halo. Ya, ya. Hansel. Ya, Hansel. Ya Om. Hansel mau nyanyi ya? Nyanyi? Nyanyi ayo Hansel, pinter deh. Nyanyi. Makin lama makin cakep aja kamu. Iya. Gemuk. Ya, Hansel. Tunggu bentar ya Om. Ini Hansel luar biasa nih. Ya, lagi dicari ya lagunya? Hah? Ya. Hansel. Ya. Lagi mikir. Ya. Hansel, terima kasih Tuhan bisa nyanyi. Terima kasih. Bisa. lagi mikir ya Hansel ya. Yang lain dulu. Ya, silakan. Ya. Hansel siapin ya. Oke. Dita dulu, nanti habis itu Hansel udah siap ya. Hansel sembari nyari lagu, Mami ini terus cari firman dulu. Kalau menurut Dita ya memang pelayanan itu dimulai dari keluarga dulu ya Pak ya, baru kita keluar. Kalau dari keluarga sudah terpenuhi, sudah istilahnya kan urutan yang di full gospel juga kan pertama apa Tuhan ya, kedua keluarga ya Pak ya. Kalau nggak salah pelayanan itu yang terakhir kalau nggak salah ya Pak ya urutannya. Nah, saya pengalaman dari almarhum Tinus ya seperti itu, sejak dia belajar dari full gospel dia baru ngerti, istilahnya baru benar-benar ngerti, oh seperti itu toh. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu keluarga, Tuhan baru pelayanan belakangan. Jadi semua nyari duit apa semua untuk keluarga. Nanti kalau ada perpuluhan atau apa baru untuk Tuhan gitu. Setelah kenal full gospel, dia baru pertama untuk Tuhan, kedua keluarga, baru untuk pelayanan. Dan di dalam pelayanan itu kita ngelihat dia banyak perubahan karakter ya. Dia bisa mulai sabar, lebih lembut orangnya, lebih berani untuk doa. Tadinya untuk doa makan aja, disuruh doa makan aja dia enggak, kamu aja yang doa gitu. Tapi sejak di full gospel dia malah jadi teacher di rumah gitu. Untuk Hansel terutama dia nyontoh banget papinya, cara ngomong, cara menyampaikan segala sesuatu. Dia kalau firman yang udah pernah di dalam grup doa ini aja udah ketahuan Hansel seperti apa cara ngomongnya, jadi persis banget kayak papinya gitu, karena dia memang visualisasinya dia memang nyiplak banget. Dan saat pelayanan di full gospel juga sedikit curhat juga, ya dia memang yang selalu ngerapihin gitu ya, kalau lagi member meeting gitu dia ngerapihin bangku-bangku, dia yang pesenin makanan, yang jadi penerima tamunya juga, yang datang duluan semuanya gitu. Saya sih lihat karena dari awal pembentukan yang di Matraman chapter itu, pembicara pertama memang Pak Dr. Haryadi itu. Pak Dr. Haryadi mau melayani meskipun cuma Tinus doang yang ada, yang member yang lainnya belum ada gitu. Jadi saya selalu dukung. Dan memang kan kita para istri memang wajib mendukung kegiatan full gospel ya, suami-suami di full gospel. Jadi dia masukin saya. Jadi pelayanan di rumah ini sebenarnya yang cermin ya, bagaimana dia melayani di luar, di marketplace gitu, di luar, bagaimana dia
mencerminkan di luarnya itu, kalau di dalam rumah tangganya itu dia memang good gitu Pak. Itu aja sih, terima kasih. Hansel udah siap? Belum? Belum Om. Hah? Belum ya? Oke, nggak apa-apa, besok ya Hansel. Ya, buat penutup aja, buat penutup Ya, kali ya. nanti kamu doain ya, berdoa ya. Ya, oke, thank you Hansel. Ya, berikutnya kita dengarkan Brother Yonghok. Oke, terima kasih Bro Dani. Saya sebenarnya sih nggak ada tambah apa ya, soalnya apa yang mau ngomong sudah ngomong semua. Itu cara cuma saja satu pertanyaan ya. Seperti Bro Dani ngomong, melayani dengan hati, jangan pamer-pamerkan gitu ya. Saya mau nanya, kalau seorang itu melayani itu sangat luar biasa ya, di mana-mana kena dia. Ya dia sangat, ya dia bilang dia melayani itu cari nama boleh kata gitu ya. Tapi ada satu hal, saya bingung selama dia melayani gitu, tapi dia ada satu hal yang bikin dia mungkin senduan batunya gitu ya. Dia nggak pernah ampuni teman dia tuh yang pernah cekcok sama dia, cuma cekcok sama dia aja. Sampai hari ini juga dia nggak pernah ampun. Apakah itu termasuk dosa nggak ya? Saya mau nanya gitu aja. Ya. Terima kasih. Oke, kita catat dulu ya. Kita catat dulu, nanti Pak Sastra yang akan jawab nanti sekalian ya. Itu catat ya. Jadi pelayanan itu menurut saya ya, sebelum kita melayani kita harus beres dulu hubungan kita dengan Tuhan dulu. Hubungan kita dengan keluarga ya. Jadi biasanya juga saya kalau pelayanan itu ada misalkan masalah dalam rumah tangga ya, saya harus bereskan dulu. Jangan sampai saya melayani keluar itu menjadi batu sandungan ya. Kenapa? Kalau kita ada misalkan kita ada cekcok dengan istri atau dengan anak, ya itu akan jadi ganjilan buat kita, sehingga pelayanan kita tidak akan diberkati dan tidak akan diurapi. Nah itu harus dibereskan dulu ya. Kemudian kalau pelayanan kita ini ada hal yang dikatakan berjihok, itu ada misalnya kita masih ada sakit hati, masih ada dendam, marah, itu harus dibereskan juga dulu ya. Itu penting sekali karena itu pelayanan sebagai seorang hamba ya. Kita harus minta maaf walaupun mungkin kita tidak salah ya, menurut kita nggak salah, tapi kita harus minta maaf dulu. Kita minta maaf. Jadi saya sering lakukan kepada istri saya juga waktu ini, dia marah-marah ya, tapi menurut saya benar gitu, tapi saya ambil inisiatif ya, saya bilang ya maaf saya kalau mungkin saya salah nyinggung ya. Nah itu dari hal-hal yang kecil itu Brother Yonghok ya. Kita nih saya mau tambah dikit lagi ya, yang tadi barusan saya ngomong itu mungkin ya karena kebaikan Tuhan ya, itu pernah terjadi sama dua orang teman ya, itu dua-dua sih teman saya juga, saya kenal juga. Itu anehnya Pak Wahdi, dia berdua kan musuh ya, berapa tahun gitu ya. Tapi suatu saat Tuhan izinkan tuh mereka ketemu di satu pesawat, dan itu ngali janji orang teman saya ini mau berangkat, udah ada tempat duduk kan, ya udah duduk dia masuk dulu, tapi nggak ketemu temannya musuhnya di belakang tuh nggak. Jadi musuh itu masuk, tahu tempat yang dikasih nomor itu di samping dia. Itu Tuhan, saya boleh katakan itu Tuhan udah beri kesempatan loh. Sedangkan teman saya itu dia bilang, wah jahat tidak, wah kok bisa gitu ya, kita nggak ada janji kok bisa duduk di samping di sebelah gitu ya. Nah dia udah tahu itu pasti Tuhan yang kasih izin kan, dia udah punya hati mau baikkan dia kan, tapi ternyata begitu pesawat terbang gitu ya, teman yang sebelah dia tuh langsung pindah tempat, nggak mau duduk sama dia. Nah, jadi saya bingung loh, dia melayani Tuhan tuh begitu luar biasa, di mana-mana bisa pergi, tapi kenapa dia tidak bisa terima damai sama temannya ini tuh? Sebenarnya nggak ada musuh apa tuh, cuma cekcok aja tuh, nggak ada musuh apa, setahu saya ya. Tapi kalau ada apa-apa saya nggak tahu, cuman setahu saya dengan orang cerita kan, setahu saya dia tuh cuma cekcok mulu masalah bisnis gitu ya. Jadi benci, ada hati benci sampai sekarang. Nah, itu aja. Ya. Oke. Oke, Ibu Jenny, silakan Ibu Jenny. Saya rasa udah semua dikatakan semuanya, memang benar semua, saya rasa dari semuanya yang bicara itu benar. Ya, saya cuma mikir begini, Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib memiliki semuanya aja, dia datang sebagai hamba ke dunia ini, dia begitu rendah hati ya mau melayani kita, dan kita semua udah ada di Galilea Blessing ini
bukan lagi kita yang dilayanin. Kalau kita yang dilayanin, kita itu masih bayi rohani, makanannya masih susu, tapi kita adalah sudah benar-benar makanan keras setiap hari. Jadi mari kita juga harus giat selalu melayani pekerjaan Tuhan. Benar Pak Denny bilang juga tadi ya, sebelum kita melayani orang lain, kita melayani keluarga kita dulu. Betul, saya kalau mau pelayanan itu semua harus sudah beres semua. Saya harus sudah masak, saya harus sudah beresin rumah, saya kerja sendiri di rumah, ya. Saya sudah ngepel, sudah semua, saya harus layanin semua. Bagaimana kalau saya mau pergi, saya tinggal, terus Pak Haryadi saya nggak tinggalin makanan, dia bisa ngamuk. Jadi saya bukan pelayanan, saya harus hati-hati banget kalau saya mau nyampein firman juga, ya. Saya benar-benar jaga hati saya. Aduh, kalau ada yang nggak enak sedikit sama dia, saya diem aja dah. Saya memuji Tuhan aja. Jadi kita harus jaga hati banget, memang benar. Terima kasih semuanya udah benar semua, saya rasa haleluya. Pak Albert, silakan Pak Albert mau sharing. Kan semuanya karena saya dulu kan katakan teman-teman semuanya tidak benar. Saya cuma menambahkan dari firman ini Pak Dhani bilang di hati memiliki hati hamba. Ya, karena tanpa kita memiliki hati hamba, jadi pelayanan kita. Jadi kesimpulan saya memang yang pertama kita cinta Tuhan dulu, baru keluarga. Karena ada firman yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan sehati. Yang pertama, yang kedua, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Dan kedua hukum itu hukum Taurat. Pertama kita cinta Tuhan, pelayanan, dan kedua cinta manusia yang utama keluarga. Jadi iman Tuhan ini bagaimana kalau kita memiliki hati hamba, kita harus melayani yang bersama kita, dan kemudian kita mau jadi pelayan bagi sama kita sama dalam, dan jangan ada kesombongan, jangan ada tinggi hati, tetapi kita contohi Tuhan yang berkata dalam Matius 10 ayat 29 kalau nggak salah itu, teladanlah Yesus yang memiliki rendah hati dan murah hati gitu. Jadi memiliki hati kemurahan. Nah, saya firman Tuhan dalam Yeremia 23 dikatakan kalau kita orang yang di sana janganlah kita bangga kita dan kita atau kepintaran kita. Yang kedua, kalau kita mempunyai kekuatan, kalau kita kuat jangan kita bangga atas kekuatan kita. Dan yang ketiga, kalau kita kaya kita bangga dengan kita, kita mau bareng kita memegang itu amal Tuhan dalam nama. Mungkin ini yang saya coba. Saya setuju teman-temannya sesuai dengan pendapat saya. Tuhan Yesus sendiri pada kami. Shalom Pak Dhani. Shalom Pak Dhani. Oke, terima kasih Pak Albert ya. Pak Surya, ada Pak Surya? Ya. Pak Dhani. Oke, makasih. Ya, ada satu hal ya, bukan saya mau memuji Pak Sastra ini. Pak Sastra ini saya lihat yang luar biasa ya, nama Tuhan dimuliakan. Pak Sastra ini saya lihat pelayanan kemana-mana ya. Waktu dulu dia jemput, ya mau jemput teman-teman kita, mau jemput saya, mau teman-teman ini. Saya ini suatu hal yang luar biasa.
siapapun saya jemput. Iya, menjadi seorang hamba ya, dia melihat waktu ya, dan yang tidak ketinggalan dia selalu memberi makan ya, ngajak makan, dan ini bukan apa-apanya, tapi saya lihat inilah contoh dari seorang yang berhati hamba ya. Silakan Pak Sastra. Yo, ini Bro Dani ini kebangetan ini. Digitak gitu. Ya, luar biasa. Sharing malam hari ini luar biasa. Ya, saya sedikit cerita sedikit. Waktu saya kuliah juga ya, itu tiap hari teman kuliah saya antar dia pulang dari Petamburan sampai Bekasi. Tiap hari. Saya antar. Terus kalau ada yang mau dijemput, saya jemput, yang pas lewat saya jemput. Karena saya tahu persis dari pelayanan ini, itu yang harus dilakukan. Dan keuangan saya juga tidak terlalu banyak. Kadang-kadang kalau teman tuh tidak bisa bayar, saya bayarin. Uang dompet saya habis, sebiar aja, yang penting dia bisa pulih. Pokoknya kuras-kurasan, yang penting saya nolong dia. Itu saya lakukan. Ibu Yumi juga tidak marah gitu kan, kuliahnya bareng. Jadi saya antar dulu, kadang-kadang saya jam 1 sampai di rumah. Ya di lob juga gitu, saya jemputin. Itu di lob itu saya bisa jam 3 loh sampai di rumah. Antar Mbak Putih, itu kan rumahnya jauh-jauh. Apalagi kalau Ibu Susi itu ikut, waduh gitu. Tapi saya happy, sukacita bisa mengantar mereka. Ya oke, kita teruskan sedikit tadi. Family first after God, maksudnya family first artinya keluarga pertama, penting keluarga, tapi Tuhan juga penting. Jadi seimbang. Ini sudah bilang ya, luar biasa. Nah, jadi semuanya bagus banget deh, itu responnya bagus. Kalau saya dapatkan adalah ini. Dari ayat ini, yang pertama terkemuka. Apa yang dimaksud terkemuka? Yang kedua dilayani, yang ketiga memberi nyawa. Yang pertama, terkemuka itu maksudnya kita tuh berbuah. Itu yang Tuhan mau. Kalau orang itu berbuah, pasti akan jadi terkemuka. Gitu. Apapun yang kita lakukan, harus berbuah sebagai pendoa, berbuah. Kalau ya pokoknya membuat orang yang terbelenggu jadi sukacita, dibebaskan. Jadi pertama, kita akan menjadi terkemuka kalau kita berbuah. Itu saya rasa terlalu panjang diartikan saja. Yang kedua, dilayani. Jadi kita bukan dilayani tapi melayani. Kita ini dilos. Jadi dengan kerendahan hati, tahu diri. Nah, dengan kerendahan hati, tahu diri. Karena Tuhan akan memanggil a weak man to be strong. Orang yang lemah akan menjadi kuat karena dia melayani. Itu pendek aja saya. Kalau panjangan khotbah ketiga. Yang ketiga, memberi nyawanya. Memberi nyawa itu artinya bukan terus nafasnya tuh dikasih. Kalau saya kan selalu bilang, ambil nyawaku Bapak. Saya kalau sudah terakhir berdoa, sudah di Pak Adi, saya pernah juga waktu Bapak, lupa saya. Jadi situ, ambil nyawaku. Artinya gini, bukan saya nyawa terus saya mati, bukan begitu maksudnya. Nyawa tuh artinya tuh kita siap setiap saat. Setiap saat Pak Dani bilang 24 hours. Saya jam 3 pagi dipanggil doa ke rumah sakit, saya datang jam 3 pagi, jam 2. Pokoknya saya pasti datang. Tapi kalau saya ditelepon tidak jelas, saya tidak mengangkat. Jadi harus jelas siapa. Karena saya pernah diolok-olok, ya, diolok-olok. Dibilang saya harus layanin di situ, tapi ternyata nggak ada gitu ya. Itu maksudnya menyerahkan nyawa itu siap setiap saat ya. Kemudian berbuah. Kalau berbuah di dalam keluarga, tadi dibilang berbuah dalam keluarga apa? Saya hari ini sekedar informasi, hari ini saya nyuci piring banyak ya. Saya bantu Bu ini. Jangan ketawa Bu ini, saya capek juga. Terus yang kedua buahnya adalah saya terus nyapu, terus saya ngerjain. Kemudian sudah itu saya
bikin air panas supaya Bu Duni maninya air panas karena dulu kakinya Pastor Leo. Saya bikinin air panas. Ini buahnya dalam keluarga, ya, dalam keluarga. Kenapa? Ya kalau sudah kita seperti itu, dia tidak bakal ngambek-ngambek gitu ya. Ini bagi ya semualah kira-kira kalau nggak bisa 100% kayak saya ya sedikit ya Pak Surya senyum-senyum terus air panas hari ini. Ya ini kira-kira yang entengnya gitulah. Ini kita yang ringan-ringan aja lah, jangan yang berat-berat. Nanti kalau Bu Dita ya baru berat-berat. Kalau yang lain ya ringan-ringan aja. Senang saya kalau ringan begini, saya jadi ketawa juga jadinya. Karena saya kan jarang ketawa. Nah kemudian untuk Pak Ahok, ya ini untuk Pak Yonghok ya. Wah, ini saya senang ini. Pak Yonghok mungkin pernah dengerin Pak Nabi Surya. Pak Nabi Surya ini. Kalau kita bersalah, ya kalau kita bersalah, Pak Nabi, jangan ketawa Pak Nabi. Ya. Saya hari ini bisa ketawa sehari ini. Itu senang saya firman ini. Bikin happy saya. Apa namanya? Pak Yonghok, Pak Surya bilang, kalau kita bersalah, selesaikan sebelum matahari terbenam. Ya mungkin pernah ya. Ini saya dapat ilmu dari Pak Surya ini luar biasa. Di kuliah aja saya nggak pernah dapat. Sorry Pak Surya, saya kemana-mana saya bawa saya diam-diam tapi otaknya main. Ya, jadi kalau kita tidak mengampuni sebelum matahari terbenam atau sebelum selesai, terus kita mati sebelum mengampuni, berarti kita punya dosa, Pak. Kita tidak dapat surga. Jadi kalau kita bersalah, Pak, melakukan sesuatu, segera ampuni saat itu juga sebelum matahari terbenam. Nah nanti sekarang kita bersyukur, terus tahu berapa detik kita mati. Ya, Tuhan bilang ayatnya sebelum matahari terbenam harus diselesaikan. Yang kedua, kalau ada orang seperti itu mengampuni bersyukur terus siapa saja ya Pak ya, itu berarti pertobatannya belum beres. Kuncinya. Jadi dia belum bertobat. Bilang belum bertobat. Kenapa bilang belum bertobat? Karena ayatnya ada. Ampunilah, kita harus mengampuni. Ini jelas kalau bilang, iya udah bertobat. Bilang kamu belum bertobat. Kamu belum bertobat. Bilang aja. Siapa yang bilang? Bilang Pak Sastra. Dia belum bertobat. Kalau orang sudah bertobat, dia karena ayatnya gitu. Ya kan ada, doakanlah musuhmu yang menganiaya kamu, Matius 5:4. Yang menganiaya. Doakan. Jadi saya kan sering berantem juga sama Pak Dani aja sangat pernah berantem sedikit, tapi dia ngerti. Kalau saya sudah mulai kering-kering, dia ngalah tuh, dia langsung deketin saya. Kalau dia juga saya deketin dia. Saya tidak mau dengan ya. Jadi karena kita kan saya selalu sama dia. KKR kalau ada Pak Dani saya nggak jadi. Ada kira-kira gitu. Nah, kemudian kita harus bisa terus saya kira itu aja hari ini sharing kita sangat bagus. Semua bagus, luar biasa. Ibu Tina mau bertanya. Mau nanya dikit Pak Sastra. Silakan. Mau nanya dikit, maaf nih ya. Kalau orang nih ya, orang tuh nggak ngampunin orang, terus dia mati. Jadi artinya dia masih punya sedikit aja gitu. Setelah dia mati. Kalau dia pokoknya dia nggak ngampunin, dia dosa. Dia dosanya bawa ke sana ke matinya tuh. Nanti dia kena. Oh, jadi kalau orang tuh masih ada sesuatu mau orang lain mati nggak masuk surga. Dia belum mengampuni. Ya. Nanti itulah nanti ada namanya penghakiman tata putih gitu. Jadi dia nggak masuk itu surga. terlalu panjang nanti. Satu saat boleh bicara. Nanti di penghakiman, Bu. Ya, nanti di penghakiman dia kenanya gitu. Nah, kemudian satu lagi saya lupa. Tadi kan dibilang kita kalau melayani harus baik dulu dalam keluarga kita. Idealnya memang harus begitu. Idealnya. Tetapi kita bisa buktikan nah, Pak Dani tutup mata ya. Di Full Gospel ada orang hebat banget. Tapi keluarganya masih tidak kenal. Nah, tidak usah dijawab. Tapi semua orang Full Gospel tahu. Ya, ada ya pahamnya berbeda. Tetapi luar biasa. Bagaimana dia bisa menobatkan banyak orang? Di mana-mana.
Tetapi satu orang pun susah. Ya, Bro Dani ya, ambil dosa disebut. Semua tahu Pak Hani juga tahu. Ya, Pak, semua orang Pulau Gospel tahu. Ya, orang tahu. Ya, tetapi gimana? Terus apakah dia harus berhenti melayani? Nah, ini menurut saya tetap saja melayani, tetapi memang itu jadi kendala. Ya dipakai oleh Gospel, dipakai di National Board, di mana-mana. Malah orang itu sangat interest sama beliau itu, Dia bilang khotbahnya bagus, ini bagus. Kenapa? Karena beliau itu orangnya sangat rendah hati. Gitu. Walaupun dia belum bisa menobatkan beberapa orang dalam keluarga, termasuk anaknya dan lain sebagainya, tetapi beliau sangat rendah hati, sehingga orang lain juga senang sama beliaunya. Gitu. Ya ini satu contoh ya, tidak harus satu contoh lagi. Ini pendeta besar, jemaatnya juga besar gitu. Saya tidak boleh sebut namanya. Anaknya banyak tidak beres, ada narkoba, ada yang cerai juga, terus ada yang pernah masuk penjara, nggak usah disebut ya, kita nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi, pelayanannya luar biasa, mujizat luar biasa, kesembuhan dan lain sebagainya luar biasa. Ya, tetapi gimana? Karena beliau ini baik gitu, baik. Jadi orang-orang ya mengesampingkan hal-hal yang lain karena pribadi itulah. Karena beliau itu yang saya sebutkan, beliau itu berhati bulos, yaitu sebagai hamba. Bahkan beliau itu sudah menyerahkan nyawanya untuk Tuhan Yesus. Jadi walaupun dia masih punya kendala baik dalam keluarga dan lainnya, kita bisa mengampuni, bahkan Tuhan sendiri mengampuni karena dia terus dipakai dahsyat. Itu aja dari saya. Amin. Oke, terima kasih Pak Sasa buat pencerahannya. Ya, dan jangan dihakimi. Nah, itu ya. Jangan dihakimi. Ya, jangan. Karena itu bos saya juga yang besar itu. Dua-duanya bosnya Pak Andi juga, bosnya Pak Andi juga. Saya tambahin dikit, Pak. Ya, dikit aja. Ya. Memang intinya di dalam pelayanan dan pertanggungjawaban tadi itu adalah sifatnya pribadi lepas pribadi. Ya. Dan memang setan itu pun juga berusaha menggagalkan. Ya, mengintimidasi. Atau kasarnya menjegal atau mensabotase pelayanan atau apapun yang orang itu lakukan untuk Tuhan. Ya, supaya kita berhenti. Nah, sekarang berhenti. Dia berhenti, bos besar saya berhenti. Kemana jemaat 1 juta? Nah, terus yang di Pulau Gospel berhenti juga. Kemana member-member? Nah, itu betul Pak. Ya. Betul. Amin. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau ada seperti itu, jangan kita cerca luar biasa, tetapi kita juga bisa untuk mengampuni. Yang penting beliau atau mereka itu rendah hati sebagai hamba, perbuatannya baik dan lain sebagainya. Kalau namanya kelas dalam suatu keluarga itu tidak ada keluarga utuh 100%. Itu kira-kira seperti itu. Tidak ada gading yang tidak retak. Oke. Oke ya. Tidak ada gading tidak. Tapi yang tidak bisa mengampuni, pertobatannya belum selesai Pak. Suruh bertobat benar ya Pak Yongkok ya. Ya. Oke. Itu aja. Kita akan masuk doa. Kita dengarkan pujian dulu ya. Lebih dari hidup, kemurahanmu
lebih dari hidup. kasih kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Kau telah memilih kami boleh mengenal Engkau dan kami boleh menerima anugerah keselamatan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat sharing firman yang luar biasa, firman-Mu yang sudah menegur kami. Bila kami Tuhan, berikanlah kami hati seorang hamba ya Tuhan, hati seorang hamba Tuhan yang melayani Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami Tuhan. Nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih, biarlah Tuhan Kau murnikan pelayanan kami ini Tuhan. Kau murnikan Tuhan, agar kami, pelayanan kami sungguh-sungguh Tuhan, boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati sebagai seorang hamba. Terima kasih Bapa, Kau mampukan kami Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, kami semua yang hadir maupun yang tidak hadir di Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Berikan kami seorang hati, seorang hamba ya Tuhan. Kami tahu tidak mudah Tuhan untuk menjadi seorang hamba ya Tuhan. Kami ada harga yang kami harus bayar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus memampukan kami Tuhan. Memampukan kami Tuhan menjadi seorang hamba ya Tuhan. Kami ini bukan siapa-siapa Tuhan, kalau bukan karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau murnikan hati kami, murnikan pelayanan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Ya, Dita, Hansel sudah ada. Hansel mau berdoa? Ya, Hansel silakan. Hansel berdoa. Berdoa untuk siapa Om? Ya, untuk kita semua. Ya. Om Sastra ya.
Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, yang kami bersatu dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada Zoom kali ini. Dan terima kasih Engkau sudah melancarkan Zoom ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan sekarang kami mau membawa semua orang yang ada di Zoom ini Tuhan. Kau berkati Om Dani, Opa Sastra, Mama ini, dan semua yang ada di Zoom ini Tuhan. Kau berkati mereka dan dengan kuasa-kuasa yang tidak kuasa-kuasa yang tidak terbatas Tuhan, dan berikan para grup pendoa ini kesehatan Tuhan, agar bisa selalu berdoa dan selalu menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau akhiri Zoom ini. Engkau berkati kami dan bisa kembali ke aktivitas kami dengan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibu Jenny berdoa buat Hansel dan Dita ya. Hansel ini membutuhkan seorang, ya, dia punya papa kemarin sudah dipanggil Tuhan. Dia memerlukan figur bapa ya. Figur papa ini, figur papa ini ada nih sama Om Sastra, Om Denny ya. Ya, semua ya. Hansel ya. Kamu bisa panggil kita nih papa kamu nih, papa kamu, dan yang paling penting adalah kamu punya papa di surga ya. Amin, Hansel. Ya. Doa orang anak akil balik. Iya. Besar. Puji Tuhan. Ibu dia berdoa. belum Iya. balik besar. Kuasanya ya. Silakan Ibu Jenny berdoa buat Hansel, Dita, dan anak-anak yang lain. Mari kita bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kami ada di Galilea Blessing Ministry ini. Biar Tuhan melalui wadah ini banyak jiwa dimenangkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah pergumulan kami percaya Tuhan sudah mendengar. Tuhan sudah campur tangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk Hansel yang begitu pintar, baik Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Engkau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Hansel anakmu ya Tuhan, pelihara dia biar ada di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus dahsyat, ajaib, sempurna Tuhan di dalam sekolahnya, di dalam semua kehidupannya. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai dan menolong selalu. Terima kasih untuk Dita ya Tuhan, dia begitu setia juga ikut doa. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja terus Tuhan. Berkati Dita Tuhan, di dalam bisnisnya, di dalam mendidik anak-anaknya, semua Tuhan, di tengah kesepian dia peluk dia dengan kasih Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan. Biar Dita Kau pakai Tuhan seisi keluarganya, anak-anaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan, ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dita. Terima kasih Hansel. Nanti panggil Om Sastra sama Om Denny Papa aja ya. Itu kita nggak kanan Papa ya. Panggil Papa Sastra, Papa Denny ya. Papa Denny. Udah tambah saya bos ya. Udah tambah saya bos ya. Tapi ya Papa istirahat. Ya. Ya, Hansel ya. Ya. Iya Pak. Bapak Haryadi panggil Opa. Kenapa? Pak Haryadi Opa. Iya. Pak Haryadi. Pak Haryadi kan paling senior di sana. Pak Haryadi udah tambah gemuk Dita. Udah tambah gemuk. Tambah subur itu. Aduh. Ya, oke Ibu Tina berdoa buat kita semua, buat Pak Amos Andi, Pak Yohok, ya teman-teman kita yang lain yang tidak hadir. Silakan Bu Tina. Baik.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau pada sore ini Tuhan, kembali kami boleh Tuhan bersama-sama di dalam Galilea Blessing Ministry. Kami sungguh bersyukur untuk ajaran Tuhan, supaya kami boleh rendah hati Bapa. Kami tidak menginginkan yang besar Tuhan, tetapi kami mau melayani Tuhan itu dengan kerendahan hati, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti yang Tuhan Yesus contohkan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pada malam ini kami boleh bersama-sama bersukaria di hadirat-Mu Tuhan, menyanyi, memuji, menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat disenangkan Tuhan dengan kami semua. Biarlah kami Tuhan, Engkau pimpin, supaya kami Tuhan boleh terus makin mendalam di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan yang makin membesar di dalam kehidupan kami. Kami boleh mencerminkan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Yang selalu Tuhan memberikan Tuhan menjadi saksi. Dan juga memberikan solusi. Dan boleh menjadi saluran Tuhan di dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan bagimu Tuhan untuk Galilea Blessing Ministry ini. Kami tahu Tuhan Engkau sangat-sangat mengasihi semua Tuhan anak-anakmu yang di Galilea Blessing Ministry. Berkati Pak Sastre, Ibu Yuni, juga Tuhan putrinya. Tuhan memberkati dan menolong Tuhan Stefani. Tuhan menopang Tuhan keluarga Pak Sastri, damai, sejahtera, sukacita melimpah-limpah Tuhan. Dan berkat-Mu Tuhan mengalir. Baik berkat badani, terlebih lagi berkat rohani. Pakai Pak Sastri lebih lagi Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga pakai Pak Dr. Haryadi, Bu Yeni. Anak-anaknya, mantunya, cucunya semua. Tuhan. Maaf ya, Ibu. Gatel. Minum. Kasih minum, Pak Surya. Terima kasih. Kasih minum. Kasih minum. Saya punya. Ya udah deh minum aja. Maaf ya, bukan aja gatel. Kami mengucap syukur Tuhan, Ibu Yeni yang begitu luar biasa menjadi suri teladan buat kami. Tuhan memberkati, memberi sehat buat Pak Dr. Haryadi, buat Ibu Yeni. Tuhan, semua Tuhan menopang dan memberkati dia bersama keluarga besarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Amos bersama keluarga besarnya, juga Tante Tina. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan Tuhan kasih dan anugerah terus Tuhan melimpah buat Pak Amos dan keluarganya Bapak. Juga Tuhan buat buat apa Albert, Tuhan juga buat Febe. Tuhan memberkati, memberikan damai, sejahtera, sukacita, kesatuan hati mereka sebagai suami istri. Tuhan menolong Febe. Kalau Febe kurang sehat, Tuhan jamah Tuhan. Engkau adalah penolong Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang menyembuhkan. Engkau memberi kesembuhan yang sempurna buat Febe Tuhan. Sehingga Tuhan lututnya juga boleh sehat. Dan dia boleh kembali Tuhan bisa bekerja. Dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk Pak Yonghok. Kami tahu Tuhan Engkau sangat sayang Bapak Yonghok. Dan keluarganya Engkau memberkati, memberi kesehatan sempurna buat dia Tuhan. Oh Bapa, malam ini kami berdoa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk Pak Dani Tuhan. Pak Dani Mande dan keluarganya. Sungguh beliau telah menjadi Tuhan suri teladan buat kami semua. Berkati Tuhan Pak Dani Mande,
pimpin kehidupannya, tolong rencana-rencananya Tuhan. Beliau yang mau menikahkan putra-putrinya, Tuhan campur tangan dalam setiap rencananya. Tuhan memberkati, mencukupkan semua keperluannya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Pak Dhani, terima kasih Allahku. Tuhan juga tolong Tuhan buat Bu Linda yang sekalipun dia tidak hadir di sini sebagai adik dari Pak Dhani, Tuhan memberkati. Terlebih Ibu Lydia juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Ibu Yuni, Pak Abun, semua Tuhan berkatin Tuhan satu persatu. Sungguh Bapak, semua itu adalah anak-anak yang Tuhan sangat sayangi. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberkati Pak Surya maupun hamba-Mu. Tuhan menolong Tuhan dalam setiap kehidupan kami, rencana kami. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tuhan yang memberkati rancangan yang terbaik yang boleh terjadi bagi kami. Juga Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Galilea Blessing Ministry ini. Kami tahu Tuhan damai, sejahtera, sukacita, berkat yang melimpah Tuhan terjadi bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan kami makin hari makin Tuhan menyerupai seperti Engkau Bapa yang lemah lembut dan rendah hati. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memberikan kekuatan bagi kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Pak Sastra tutup acara kita. Mari kita satu dalam doa. Tapi sebelum saya menutup, saya akan doa untuk saudara kita Edwin dan Edward yang sekarang di rumah sakit. Sudah semua Pak Andi, Edward dan Edwin. Halo. Sakit apa Pak Sastra? Ya, Pak Andi, Edward dan Edwin gimana? Oh, belum ada kabar. Ya, kita doa. Ada operasi. Saya tidak jelas operasi. Operasi kepalanya ya? Ya, bukan sinusitis. Ya. Gagal, sulit bernapas. Kembar tuh. Edward dan Edwin tuh anak kembar. Anak kembar. Saya tahu, saya kenal baik. Oh ya, anaknya Pak Lili. Ya, saya sudah pernah ke situ Ya. sama Pak Ali dan sama-sama teman. Saya kenal dari kecil itu anak-anak. Oh, iya. Jadi kita dukung doa ya, angkat tangan. Baik, sila doa untuk Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami doa untuk Edward dan Edwin sekarang. Karena anak-anak ini segera sembuh daripada kesembuhan. Terima kasih Tuhan dengan darah dan belur Kristus dalam tangan berikan kasih. kesembuhan dan Bapak ini dan keluarga semuanya diberkati Terima agar semua program dapat diselesaikan dengan baik. Atas kasih. mujizat daripadamu Bapak, kami percaya Tuhan menolong anakmu ini. Kami percaya juga inilah merupakan sesuatu yang terakhir yang terjadi dalam kehidupannya. Karena keluarganya terus-menerus tertimpa oleh suatu musibah. Kami percaya Engkau angkat segala musibah itu tidak ada lagi dalam kehidupannya. Dan tangis terakhir adalah pada detik-detik ini Tuhan. Kami mohon untuk negara ini diberikan berkat-berkat kesehatan yang semua bisnisnya diberkati juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doa untuk yang hadir pada sore malam hari ini. Sungguh indah sharing firman dengan kerendahan hati. Dan juga kami terus menghayati apa yang Tuhan inginkan kepada kami. Apa yang Tuhan mau kepada kami. Engkau telah mencurahkan semua Roh Kudus pada kami sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Sehingga Engkau mengerti apa yang Engkau mau dari kami. Terima kasih Bapak. Engkau pakai semua pendoa-pendoa ini menjadi pendoa-pendoa yang penuh kuasa dengan rendah hati sebagai hamba, bukan untuk dilayani tapi melayani apapun yang hamba lakukan, bahkan hamba melakukannya, menyerahkan nyawa hamba dan lain-lainnya Tuhan.
Kiranya Engkau juga memakai saudara-saudara kami atau pendoa-pendoa yang pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala gangguan, jauhkan dari segala intimidasi setan, roh jahat, setelah tidak akan bisa menjamah para pendoa kami. Walaupun yang tidak hadir juga Engkau jamah dimanapun berada. Hamba tidak menyebutkan nama mereka, tapi Engkau telah mengenal pendoa-pendoa yang setia. Setiap hari dia hadir, bahkan dengan mencucurkan air mata mereka, bahkan dengan bersuka cita meninggalkan pekerjaan untuk memuliakan, memuji Engkau. Ini menyatakan bahwa begitu kasih karunia-Mu yang diberikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Kami anak-anak-Mu hanya bisa berdoa memuji Engkau karena kami tidak sanggup memberikan yang lain kecuali nyawa kami dan juga menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau pakai terus berikan kesehatan yang sempurna. Bisnis mereka, usaha mereka semua diberkati. Semua diberkati Tuhan, tidak ada satupun yang gagal. Kalau ada yang membuat kegagalan, setan, orang-orang kami patahkan dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu sebagai pendoa-pendoa yang setia, Engkau berkati ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Kami tolak kegagalan, kami tolak intimidasi, intimidasi setan, merecat iblis yang ingin menggagalkan usahanya. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami khusus berdoa untuk Hansel Tuhan, anak-Mu yang masih di bawah akhir balik ini. Engkau pakai, Engkau tuntun anak ini Tuhan menjadi anak yang setia, anak yang takut akan Tuhan dan juga menghormati kakak juga ibunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Hansel ke dalam kuasa-Mu. Engkau pakai dia untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Mulai saat ini Engkau bawa ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pak Yonghok juga Engkau jamah, berikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Pak Albert juga Tuhan, Engkau jamah dalam nama Yesus. Dalam pelayanannya, terima kasih Bapa. Yang lain Engkau terus jamah. Pak Andi, Pak Denmani, Pak Aryadi, Ibu Yeni, Pak Ibu Tina, Pak Surya, Bu Dita, semua Tuhan, Pak Yonghok, dan yang lain-lain yang tidak hadir, Engkau jamah. Sebentar kami akan meninggalkan Zoom ini. Hamba-Mu telah selesai bersharing, atau hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu telah selesai, telah berhenti berbicara. Tetapi firman-Mu terus bergelora dalam kehidupan kami, terus bergelora untuk menjadikan kami yang terkemuka, menjadikan kami yang terkemuka untuk melayani Engkau, menjadikan kami terkemuka dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga secara khusus berdoa untuk Mami Tina Iskandar, Tuhan Engkau jamah Mami Iskandar Tuhan. Mulai hari ini hidungnya sudah sembuh, mimisannya sudah sembuh dalam nama Yesus, dengan darah Kristus, dengan bilur-bilur Kristus. Mami Tina sudah disembuhkan. Seluruh kondisi tubuhnya sehat sempurna, jantungnya sempurna, paru-parunya sempurna, ginjalnya sempurna dalam nama Yesus. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh dalam nama Yesus. Pendengarannya sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau jamah Mami Tina Tuhan. Kami juga doa untuk Ibu Liz, juga maminya Tuhan, Jesse dan Ivan, Engkau jamah semua Tuhan. Dalam nama Yesus, Pak Aniamos berbicara sempurna Tuhan, tidak ada keraguan lagi karena Engkau telah jamah memberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami meninggalkan ini, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan yang sempurna,
benar-benar istirahat sehingga besok akan bangun dengan kondisi yang sehat dan malam nanti mimpi yang indah dalam nama Yesus. Kami tolak mimpi buruk, kami juga menolak mimpi-mimpi yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kami. Biarlah kami bermimpi kemuliaan Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kami khusus doa untuk Brodani. Engkau terus pakai dalam pelayanan di Pulau dan juga semua program-programnya Tuhan, aku berkati dalam nama Yesus. Kami percaya semua Engkau curahkan untuk anakmu ini. Kami mengenal saudaraku ini dalam nama Yesus. Dia bahkan bukan hanya menyerahkan nyawanya, bahkan dia menyerahkan segala-galanya. Ya, karena itu kami percaya Engkau terus memberikan kuasa tiada tara untuk Brodani Mani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah doa-doa kami yang tidak sempurna, tetapi Engkau yang menyempurnakannya sehingga doa ini menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, dan Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.